Valverde masih dengan gol-gol spektakulernya. Valverde lagi, bangers goal. Selalu lah Valverde musim ini udah berapa tuh gol-gol dari luar kotak penalti. Dari awal kita tahu dia muncul juga golnya kan kayak gitu. Gol-golnya selalu dari luar kan. Iya, roket-roket gitu kan. Pencapaian dia pas juara champion terakhir tuh tembus 20 gol kan semusim kan. Dan buat gue buat box to box 20 gol luar semusim biasa lah. Luar biasa itu. Mengingatkan kita di eranya Gerrard dan Lampard ya. Yang gelandang box to box bisa cetak banyak gol. Justru yang menarik Atletico gitu, nggak kelihatan menjauh dari radar gitu, radar persaingan, tiba-tiba muncul lagi, pucuk gitu ya kan? Kayak ini tau nggak lu, kapal selam anggota tentara gitu, tiba-tiba muncul. Permasalahan Barcelona kita udah tahu kan, ketika ngelawan tim yang parkir bis tuh bencana bagi mereka tuh ya kan. Bener. Atletico kemarin rapi, harus diakuin rapi. Walaupun banyak kecolongan tapi defense-nya solid. Iya. Ya Barcelona. Dan benteng terakhirnya juga solid banget. Oblak bagus. Ya, Oblak selalu bagus lah. Kita tahu kualitasnya. Tapi Atletico walaupun kecolongan banyak, tapi itu dia juga udah menurut gue ya kerja keras loh. Atletico udah rapet juga itu belakangnya. Cuma Barcelona kan memang eksplosif banget depannya tanpa masih ada lolos 1-2 ya. Iya, Lewandowski lah, Olmo lah, Rapinya, Pedri. Katanya Barcelona pengen menyegel gelar juara sesegera mungkin. Tapi kok malah tergusur oleh Real Madrid dan Atletico Madrid? Kita tidak tahu. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola. Tak dikit dengan cek sana, cek sini. Tenang pisang tepis penalti. Cuma di obrolan semua happy. Ada Kiki Sawi, Macan dan Dorati. Ngobrol sampai pagi. Juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Semakin seru. Hilal udah mulai terlihat belum nih, Dok? Belum lah, ketat. Tapi Atletico sama Real Madrid punya satu pertandingan lebih ya, kalau nggak salah ya, dari Barca ya. Tapi posisinya udah kayak gini, Atletico Madrid menang pun posisinya nggak akan ngebalap satu sama lain. 1-2-3 udah. 1-2-3 kayak gini ya. Tapi mepet. Gila. Kita kupas dari Real Madrid dulu deh, lawan Sevilla ya. Real Madrid lawan Sevilla sekaligus perpisahan juga buat Jesus Navas itu. Ya gue ngerasa Jesus Navas nggak pernah jadi pemain besar, cuman berkontribusinya oke lah dia. Dia tipikal kalau diibaratin dia ikut dalam rangkaian juara Spanyol itu loh. Iya. Walaupun unsung hero lah ya. Iya. Kayak unsung hero lah dia. Kayak David Silva lah, nggak pernah dapat panggung yang layak buat dia dengan kualitas dia gitu ya. Setuju. Tapi ya Jesus Navas buat gue sih dengan apa yang udah dia capai selalu jadi pemain tier kedua gitu ya. Ya setuju, tier kedua. Tapi dia pensiun di klub di rumahnya gitu ya. Terhormat lah gitu pensiun dengan dia patut local pride tuh. Patut membanggakan diri dengan apa yang prestasi dengan dirinya dengan apa yang udah dia capai gitu. Dia pensiun di klub sebesar Sevilla gitu. Sevilla itu kan klub besar lah. Dan home ground dia home ground player, maksud gue itu jadi kayak pencapaian yang keren aja sih menurut gue sebagai bintang sepak bola gitu. Cukup lah. Cukup. Karirnya oke lah. Bisa dibanggakan gitu. Ya. Tapi kita bicara masuk ke pertandingan dong. Gol Madrid berarti kan dibuka oleh Kylian Mbappe. Syutingnya gimana dong? Tapi oke dong. Oke. Gol dia ya tipikal dia banget. Tapi gitu. mulai bangun gak sih Mbappe tuh? Nggak bisa dibilang. Mbappe itu kan musim ini kita ngomong spesifik La Liga ya. 10 gol, 3 dari penalti. Ya. Gagal 2 ya? Ya, gagal 2. Kan? Tapi buat gua Mbappe dengan kemarin bola-bola seperti itu ya sebenarnya bola dia banget. Itu Mbappe yang kita kenal gitu loh. Walaupun setelah gol itu di menit 60-an dia kan ditarik tuh. Memang karena ada 2 big chance juga sih dia. Tapi gagal dikonversi jadi gol dan dia juga sampai geleng-geleng sendiri tuh ya kan. Tapi ya buat gua Real Madrid cukup membuktikan kalau
masih ada loh, masih bisa loh. Tanpa Vinicius Tanpa kemarin. Vinicius. Tanpa Vinicius. Real Madrid membuktikan kalau gue masih dalam peta persaingan nih. Walaupun gue terseok-seok di awal, malah Barca justru yang tersandung sama tim-tim kecil. Tapi overall Gerrard dan Lampard ya yang gelandang box to box bisa cetak banyak gol gitu. Tapi ya Valverde musim ini menyelamatkan Madrid berkali-kali dari sepakan luar kotaknya. Tapi kemarin sih kemenangan mutlak sih. Golnya Rodrigo juga bagus. No debat. Rodrigo bagus golnya. Iya, golnya bagus. Bahkan ada peluang yang gak jadi gol tuh juga bagus tuh kalau lumayan banyak bahkan. Banyak. Tapi ya dominasi lah. Real Madrid buat gua tetap nggak konsisten. Belum bisa dibilang konsisten gitu musim ini karena sama halnya dengan Barca mulai konsisten awal-awal tapi mulai goyang juga nih masuk-masuk. Belum teruji lagi ya. Belum teruji lagi gitu. Justru yang menarik Atletico gitu nggak kelihatan menjauh dari radar persaingan tiba-tiba muncul lagi. Pucuk gitu ya kan. Kayak ini tau gak lu kapal selam anggota tentara gitu tiba-tiba muncul udah monitor anjing. Tapi banyak yang bilang Madrid belakangan ini bangkit karena Dani Ceballos. Banyak yang memuji. Jangan heran loh. Tapi banyak loh fans Madrid. Kita harus memainkan Ceballos di tiap laga. Banyak yang ngomong gitu. Menurut gua dengan komposisi Bellingham, Valverde kemarin kan Bellingham, Valverde sama Tchouaméni jadi back, Camavinga jadi back. Satu lagi siapa ya? Modric. Enggak Modric of the bench. Gue lupa Vinicius nggak main, Rodrigo, Brahim kemarin tuh. Iya, Mbappe. Tengahnya satu lagi ya? Bellingham. Valverde. Anjing satu lagi. Gue lupa. Ya pokoknya itulah. Pokoknya itulah ya satu lagi. Tapi buat gua Madrid ya gini loh. Simpel aja. Apapun timnya, dimanapun liganya, siapapun pemainnya, ketika timnya lagi menang, lagi tren positif, kita akan ngerasa semuanya baik-baik aja, semuanya betul, overall setuju. Good, overall oke gitu loh. Enggak kok, ini udah mulai membaik, udah ada sini. Tapi ketika tim lagi kena ombak, lagi kena angin deras ya kan, baru tuh ternyata gelandang kita kurang. Ternyata kayak Arsenal ketika lagi anginnya bagus, Gabjes it's okay bla 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 bla, atau Real Madrid di era tanpa Benzema. Iya kan? Enggak masalah. Kita punya Jose Lu, kita punya Jude Bellingham, dan beruntung anginnya baik gitu loh. Tapi coba misal kita ambil case Real Madrid, Jose Lu nggak cetak brace kayak kemarin, nggak juara champion, oke lah misal juara liga aja untuk tim sekelas Real Madrid. Ekspektasi fansnya kan tinggi coba lu beli striker, itu pasti di semifinal kita bisa menang bla bla bla. Iya itu kan. Jadi ketika lagi menang selalu akan muncul nama-nama kayak Ceballos, nama-nama kayak Arda Güler, nama-nama kayak Brahim. Tapi ketika kalah, ya orang-orang itu juga akan jadi kuda hitam. Ya gimana lu mainin mediocre player atau lu mainin pemain 18 tahun kan akan selalu kayak gitu. Tapi ya Real Madrid tetap lagi playernya masih di Valverde, masih di Bellingham, masih di Vinicius, walaupun nggak main masih di Rudiger. Ya orang-orang yang membawa mereka juara musim lalu masih itu tetap itu lagi. Tetap itu lagi. Dan nggak bisa serta-merta dibilang kalau Ceballos nih yang ngangkat ya, susah. Susah main juga pas-pasan aja. Sekarang gini deh, kita kan apal banget lah Ceballos. Udah kita tahu kapasitasnya segitu aja. Udah apal kita mah. Udah dipinjem sampai kalau bisa pergi duluan. Udah enggak segitu aja emang, maksudnya. Ya cuma ngoper-ngoper aja dan enggak istimewa lah, ini pemain yang kita udah sadar enggak istimewa. Ya standar aja, average player. Bisa. Terus kita bergeser, ini seru nih. El Clasico. Bukan El Clasico sih sebenarnya. Iya semi-semi El Clasico. Termasuk lah. Big match lah. Big match. Barcelona. Super big match. Peluangnya banyak banget tuh. Iya. Banyak banget. Apa yang bikin gak gol kok? Kalau dibilang Lamine Yamal nggak ada, menurut gua nggak juga. Karena itu bola udah one-on-one sama kiper. Apa kualitas Jan Oblak? Apa bodohnya ini? Gua nggak tahu dah. Sebenarnya kan permasalahan Barcelona kita udah tahu kan. Ketika ngelawan tim yang parkir bis tuh.
bencana bagi mereka tuh ya kan. Bener. Atletico kemarin rapi, harus diakuin rapi. Walaupun banyak kecolongan tapi defense-nya solid. Iya. Ya Barcelona Dan benteng terakhirnya juga solid banget. Oblak bagus. Bagus. Ya, Oblak selalu bagus lah. Kita tahu kualitasnya. Tapi Atletico walaupun kecolongan banyak, tapi itu dia juga udah menurut gue ya kerja keras loh. Atletico udah rapet juga itu belakangnya. Cuma Barcelona kan memang eksplosif banget depannya tanpa masih ada lolos 1-2 ya. Iya, Lewandowski lah, Olmo lah, Rapinya, Pedri, eksplosif lah gaya-gaya Hansi Flick kita tahu Jerman. Tapi ya buat gue sih Atletico menang, menurut gue menang Atletico ya murni karena Atletico dan Simeone udah jalan bahkan hampir belasan tahun lah. Itu mereka udah bertemu ombak-ombak besar seperti ini gitu loh. Real Madrid lah, Bayern Munchen, dua kali bawa Atletico ke final gitu loh, walaupun kalah sama Madrid sial aja gitu. Sial. Temunya Madrid lagi yang memang udah hafal gaya mainnya kan. Mungkin kalau ketemu tim Italia atau tim Inggris beda cerita. Tapi ya balik lagi Madrid bisa, duo Madrid ini selalu jadi ancaman di level Eropa gitu loh. Sejelek-jelek Atletico di Eropa selalu menyebalkan gitu. Dan kemarin Barcelona menurut gue kesalahan, ya menurut gue Hansi Flick juga kesal sendiri itu. Iya. Peluangnya banyak banget. Lewandowski lagi off day, Rapinya juga lagi bapuk off, banget. Ya kan? Kena tiang tuh bapuk banget. Itu tipis lah. Tapi buat gue, ya kalau dibilang layak menang ya Atletico hampir nggak pernah layak menang, tapi dia menang. Sesimpel itu aja. Nggak bisa kita bilang layak menang ya, karena memang nggak layak sebenarnya. Dikurung habis. Tapi ya efektivitas. Cuman perlu 1-2 peluang serangan balik langsung dan ya De Paul luar biasa ya kemarin ya, menunjukkan etos kerja. Ya, etos kerjanya sih top-topan. Iya, De Paul tukang jagalnya Messi itu kan. Dan distribusi bola juga bisa loh dia. Bisa De Paul gue tuh selalu tertarik. Ya kita sering bahas lah, gue sering nyebut. Gue sangat tertarik sama pemain-pemain kayak De Paul dan Romero. Duo Argentina itu salah satu favorit gue gitu loh. Karena buat gue ya tipikal pemain kotor tuh perlu juga. Dan De Paul tuh nggak ambil pusing aja. Kalau jagal aja. Cuek aja lagi. Ya, didampingi bakat Amerika Latin ya. Bakat Amerika Latin. Passing bisa, body juga. Body bagus. Koker ya kan. Dan De Paul ya gitu, tapi nggak pernah jadi gelandang tier 1 kan. Dia selalu jadi nama-nama di tier 2 nama second lah, nama-nama pilihan alternatif gitu. Dan cuman dia cocok sama Simeone itu kuncinya. Dia cocok banget sama Simeone. Cuman ya benar tadi gue bilang. Mungkin apak-apaknya Barcelona tuh udah kelihatan dari begitu banyaknya peluang gitu kan. Dan garis pertahanan Barcelona tuh udah terlanjur naik, udah terlanjur nafsu. Kalau gue lihat Barcelona Hansi Flick. Iya, Hansi Flick tuh udah nafsu banget. Iya, sampai akhirnya ya itu 90 plus Sorlot udah kosong banget itu. Dan itu bisa lost 2 orang tuh agak aneh sebenarnya. Itu passing itu ya, Iya, passing through pass-nya itu ya. Itu tapi menit akhir fokus udah mulai buyar. Fokusnya udah cetak gol, pengen menang lah, ibarat pengen nyerang karena Barcelona merasa dirinya layak menang, dan menurutku layak menang. Memang. Tapi ya sepak bola nggak bisa kayak gitu, nggak dilihat dari possession, nggak dilihat dari expected goal. Gol yang masuk. Gol yang masuk dan ya selamat untuk Atletico memuncaki Astagfirullahaladzim. klasemen. Iya, memuncaki klasemen dan ya luar biasa dan sih. momentumnya pas di ujung sebelum winter break. Gila emang. Gila, La Liga nih lagi gila nih. In time and on time lah. Iya anjing. Atletico tuh. Madrid goyang, Barcelona Atletico stabil. Dia win streak 9 berarti itu udah. Sama pertandingan semalam ya, iya. Atletico ya. 9 udah. Gokil. Gimana menurut teman-teman? Permainan Atletico negatif football tapi bisa memuncaki klasemen sama seperti di Liga Indonesia, Bojan Hodak. Unbeaten juga di Liga. Berarti negatif football masih berjaya kah atau gimana? Ya negatif football salah satu art of football aja. Art of football aja ya? Yang nggak bisa lu pungkiri, kayak art of football tuh possession, passing-passingan yang kalau semuanya sama, nggak ada ragamnya. Bukan seni itu namanya. Nggak seru juga gitu loh. Penawar aja, penawar. Cuma kadang kalau negatif ketemu negatif, ya malas juga gitu. Tapi kan bukan berarti salah. Iya. Gitu. Preferensi aja. Tapi kadang negatif ketemu, kita happy juga nontonnya. Kalau kemarin sih happy gue nontonnya. Kayak lu nyerang mampus lu. Iya, kan? Itu makanya seru-seru aja.
Kalau sama-sama negatif memang gak seru. Iya, tapi boleh. Iya, gitu. ya boleh. Preferensi lah balik lagi. Oke, kalau gitu teman-teman. Nanti kita bahas lagi lah soal La Liga ini, kita kawal terus siapa yang akan keluar jadi juara. Sampai jumpa di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak renta. Ngobrol santai.